Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Selina Rizkuah, NIM T 2018-404. Dan teman saya yang bernama Indri Setiayuli, NIM T 2018-4108. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang gender. Nah, apa gender itu? Gender itu mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, gender ini biasanya bisa disebut dengan feminim atau maskulin. Maskulin itu apa? Maskulin itu berhubungan dengan laki-laki. Contohnya kayak kuat, terus memimpin, gagah. Nah, seperti itu. Dan maskulin itu apa? Nah, maskulin itu sifat perempuan kayak yang lemah lembut, penyayang, perasa, sering menangis dan lain-lain ya. Pasti tahulah kalau sifatnya cewek itu seperti apa. Nah di situ itu namanya feminin. Kemudian di sini saya akan mengulas sedikit tentang slogan yang kami buat dengan judul Boy or Girls, No Problem. Nah, di sini pastinya bertanya-tanya kan, apa itu temanya? Maksudnya slogannya itu apa? Maksudnya gimana? Nah, pasti seperti itu kan. Nah, maksud dari slogan kami yaitu perempuan atau laki-laki tidak ada masalah dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Misalnya seorang ibu rumah tangga harus melayani suaminya, harus menyapu, harus memasak, harus menggendong anak, harus merawat anak. Nah, dan si suami maksudnya harus bekerja, nggak boleh mencuci, nggak boleh memasak, nggak boleh menggendong anak. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Bukan tidak boleh, tetapi pekerjaan istri atau pekerjaan seorang perempuan juga bisa dilakukan oleh si suami atau si laki-laki. Nah, dan sebaliknya, pekerjaan cowok atau pria juga bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, kan udah ada emansipasi wanita. Nah, apa emansipasi wanita itu? Emansipasi wanita itu proses pelepasan diri pada para wanita dan kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang atau persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Nah, dulu sebelum adanya emansipasi wanita di pekerjaan kantor, di pabrik, di manapun itu seorang wanita tidak diperbolehkan bekerja. Jadi harus laki-laki. Nah, sekarang sudah ada emansipasi wanita. Sekarang wanita itu bisa mencari duit, bebas mau melakukan ini, mau melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi akan tetapi meskipun ada emansipasi wanita, kita juga tahu kodrat seorang perempuan, apalagi yang sudah menikah. Jangan melupakan kewajiban seorang suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Selina mengenai kesetaraan hak gender. Saya akan lebih menjelaskan kepada poster yang kami buat yang mengenai kesetaraan hak gender sendiri, yang berjudul Boys or Girls, No Problem. Nah, di dalam poster tersebut ada gambar di mana laki-laki sedang memasak. Perhubungan antara judul dengan laki-laki yang sedang memasak, Boys or Girls, No Problem,
bagi saya yaitu memasak bukanlah lagi kewajiban atau keharusan perempuan, tapi sudah tidak lazim di zaman sekarang memasak menjadi hobi bagi laki-laki. Bahkan ada laki-laki yang jago sekali memasak dibandingkan perempuan sendiri, seperti itu. Jadi memasak, contoh ini contoh kecilnya ya. Jadi memasak itu bukanlah lagi menjadi uh, patokan bahwa ini memasak, kalau perempuan bisa memasak benar-benar dia adalah perempuan yang hebat atau cerdas atau gimana. Tapi itu bukanlah lagi menjadi patokan bahwa ini perempuan benar-benar perempuan. Tidak. Zaman sekarang, di zaman milenial sekarang, memasak sudah menjadi hobi bagi perempuan ataupun laki-laki. Jadi sudah tidak ada perbandingan di antara mereka. Namun ada beberapa dari negara di luar sana atau adat istiadat bahkan di Indonesia sendiri yang masih menganut bahwa perempuanlah yang wajib memasak untuk laki-lakinya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika sudah berhubungan dengan adat dan istiadat, karena orang-orang tua terdahulu itu masih kental dengan pemikiran nenek moyang kita bahwa perempuan itu yang wajib memasak. Sedangkan di dalam kesetaraan hak gender sendiri itu memasak bukanlah kewajiban dari perempuan gitu. Memasak itu sekedar kesenangan atau sudah bisa menjadi hobi bagi perempuan ataupun laki-laki begitu. Itu hanya contoh kecilnya saja ya, tapi masih banyak lagi yang memang menjadi contoh-contoh besar di mana tidak ada perbandingan di situ antara perempuan dan laki-laki, tidak ada kewajiban di antara salah satu perempuan ataupun laki-laki begitu. Demikian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.